Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Saya sendiri, Putri Febriani Safitri. Yang kedua, Hermina F. Dimara. Yang ketiga, Mary Santiwanane. Yang keempat, Frankie B. Arapi. Yang kelima, Yuliana Nasendi. Yang keenam, Cornelia Urukten. Di sini kami akan membahas tentang materi pengertian tindak tutur menurut Austin. Tindak tutur atau tindak ujar merupakan entitas yang bersifat sentral dalam pragmatik sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik lain seperti peranggapan, prinsip kerjasama, dan prinsip kesatuan. Tindak tutur memiliki bentuk yang bervariasi untuk menyatakan suatu tujuan. Misalnya, menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, saya memerintahkan Anda untuk meninggalkan gedung ini segera. Pengertian tindak tutur Austin 1962 menyebutkan bahwa pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Yule 1996 mendefinisikan tindak tutur sebagai tindak yang dilakukan melalui ujaran. Cohen mendefinisikan tindak tutur sebagai sebuah kesatuan fungsional dalam komunikasi. Tindak tutur dan peristiwa. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas. Maka tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur versi Austin. Deskripsi falasi yaitu pandangan bahwa kalimat relatif selalu digunakan untuk mendeskripsikan fakta atau yang hanya dilakukan secara benar atau Marger 2560. Menurut Austin, banyak kalimat deklaratif yang tidak mendeskripsikan, melaporkan, atau menyatakan apapun sehingga tidak bisa dinyatakan benar salahnya. Misalnya, saya meresmikan gedung ini dengan secara resmi. Dua, ujaran menurut Austin. Menurut Austin 1962, ujaran konstatif adalah jenis ujaran yang melukiskan suatu keadaan faktual yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ujaran konstatif juga memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salah berdasarkan hubungan faktual antara si pengajur dan fakta sesungguhnya. 2. Ujaran performatif, yaitu ucapan yang berimplikasi dengan tindakan si penutur, sekalipun sulit diketahui salah benarnya, tidak dapat diketahui benar salahnya karena ujaran ini lebih berhubungan dengan perilaku atau penutur. 5 jenis kondisi. 1. Adanya konversi umum bahwa ujaran kata-kata tertentu oleh orang tertentu dalam situasi tertentu akan menghasilkan efek tertentu. 2. Semua partisipan dalam prosedur. 3. Harus melaksanakan prosedur tersebut secara benar, lengkap, dan sempurna. 4. Jika konversinya adalah bahwa partisipan dalam prosedur tersebut memiliki pikiran, perasaan, dan niat tertentu. 5. Jika konversinya adalah setiap partisipan tersebut harus bersikap tertentu atau sesuai dengan konversinya. Austin menyebutkan bahwa ujaran performatif berinci atau verba performatif. Austin kemudian membedakan ujaran performatif eksplisit dan implisit yang dirincikan dengan ada tindaknya verba performatif. Perbedaan tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Menurut Austin 1962, si penutur berniat mengutarakan sesuatu yang pasti secara langsung, tanpa keharusan bagi penutur untuk melaksanakan isi tuturnya. Niatnya disebut tindak tutur lokusi.
Bila penutur berniat mengutarakan sesuatu secara langsung dengan menggunakan suatu daya yang khas yang membuat penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Niatnya disebut tindak tutur ilokusi. Jika penutur berniat menimbulkan respon atau efek tertentu kepada mitra tuturnya, niatnya disebut tindak tutur perlokusi. Tindak lokusi. Yang pertama, ini sebagai pekerjaan atau melakukan tindakan untuk melakukan sesuatu tindakan lokusi, mengandung makna literal. Misalnya, saya mengendarai mobil. Austin membagi ada 3 jenis. Yang pertama, tindak fonik, yaitu dikeluarkannya bunyi atau fones. Yang kedua, tindak fatik, yaitu adanya pemes bunyi-bunyi tersebut memiliki kosakata dan mengikuti aturan tata bahasa tertentu atau pemes. Yang ketiga, tindak retik, yaitu adanya makna dan referensi atau remes. Tindak ilokusi. Yang pertama, menyatakan bahwa melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Yang kedua, pada tindak tutur ilokusi, penutur menyatakan suatu daya yang khas, yang membuat penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Yang ketiga, tindakan ini juga mengandung makna yang berhubungan dengan fungsi sosial. Misalnya kalimat, sudah hampir pukul 7 malam. Austin membagi tindak ilokusi ada 5 jenis. 1. Verdikatif. Tindak tutur yang ditandai oleh adanya keputusan yang bertalian dengan benar salah. Misalnya, perhatikan kata yang digaris bawah. Jeffrey dituduh menjadi pencuri. Unjuk rasa. 2. Eksersitif. Tindak tutur yang merupakan akibat adanya kekuasaan, hak atau pengaruh. Misalnya, saya minta Anda ke kantor pagi-pagi, kata Johnny kepada sekretarisnya. 3. Komisif. Tindak tutur yang ditandai oleh adanya perjanjian atau perbuatan yang menyebabkan penutur melakukan sesuatu. Misalnya, Universitas Nasional menandatangani kerjasama dengan Universitas Papua dalam penerbitan jurnal ilmiah, ucap Lina di muka rapat pemimpin. 4. Behavitif. Tindak tutur yang mencerminkan kepedulian sosial atau rasa simpati. Misalnya, pemerintah Papua ikut perhatian terhadap Papua Barat yang mengalami penyiksaan di Pulau Papua. 5. Ekspositif. Tindak tutur yang digunakan dalam menyederhanakan pengertian atau definisi. Misalnya, ibarat seseorang yang diutangnya kepada seseorang dibayari oleh orang lain yang tidak dikenalinya. Tindak perlokusi. Ini adalah melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi menghasilkan efek atau hasil. Efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi mengucapkan kalimat itu. Tanggapan tersebut tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk tindakan atau perbuatan. Misalnya, saya lapar, menunjukkan efek kepada pendengar bahwa sedang menawarkan makanan kepada pendengar. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang tindak tutur menurut Austin untuk memenuhi ujian tengah semester oleh Ibu dosen Grace M. Mantiri SPD M. Hum pada mata kuliah pragmatik semester 5. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.